Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi, yang terhormat Bapak Dr. Arif Setiawan Skom, Mkom, MCS yang sedang menyaksikan video ini, dan tidak lupa teman-teman mahasiswa sistem informasi yang saya banggakan. Kali ini saya akan memenuhi tugas presentasi berupa video presentasi laporan analisa jurnal internasional mengenai COVID, eh, guna memenuhi tugas dari mata kuliah Audit Sistem Informasi. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Nugroho dengan NIM 2022538083, mahasiswa Sistem Informasi semester 5 yang sedang menempuh mata kuliah Audit Sistem Informasi di Universitas Muria Kudus. Tanpa berbasa-basi, kita langsung saja masuk ke materinya. Sebelumnya kita perlu mengenal apa itu COVID, ya. Jadi framework COVID sendiri, atau kepanjangan dari Control Objective for Information and Related Technology sendiri, merupakan salah satu standar yang diakui secara luas untuk mengelola tata kelola IT yang efektif dan terstruktur. Dengan berfokus pada kontrol dan manajemen proses-proses IT, COVID membantu organisasi dalam menetapkan, mengukur, dan memantau kapabilitas proses-proses IT mereka. COVID-5 versi terbaru yang digunakan dalam studi ini menawarkan panduan yang komprehensif dalam tata kelola dan manajemen IT melalui 5 prinsip utama: memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, meliputi keseluruhan organisasi, menerapkan framework yang terintegrasi, memungkinkan pendekatan holistik, serta memisahkan fungsi tata kelola dan manajemen. Nah, laporan yang saya buat pada tugas pertama kemarin ini bertujuan untuk mengaudit kapabilitas layanan IT helpdesk pada salah satu institusi pendidikan di salah satu jurnal yang saya kutip, yaitu Universitas Airlangga, dengan menggunakan framework COVID-5. Fokus utama audit ini adalah pada domain DSS 02 atau Manage Service Request and Incident untuk menilai sejauh mana kapabilitas layanan IT helpdesk dalam mengelola permintaan dan insiden layanan, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai level kapabilitas yang lebih tinggi. Nah, melalui audit ini diharapkan bahwa institusi pendidikan dapat menerapkan prinsip tata kelola IT yang lebih baik, meningkatkan kinerja operasional, dan memperkuat kualitas layanan yang diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Nah, dari pendahuluan tersebut mungkin sudah bisa dikira-kira lah apa yang ada pada jurnal yang telah saya bahas. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal apa saja yang saya bahas. Ya, di sini ada 2 jurnal untuk memenuhi tugas pertama. Yang pertama adalah COVID Framework as a Guideline of Effective IT Governance in Higher Education. Dan yang kedua ada Measurement of the IT Helpdesk Capability Level Using the COVID-5 Framework. Nah, di jurnal yang pertama ini membahas
mengenai peran penting tata kelola teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi pendidikan tinggi. Framework COVID yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tata kelola IT yang optimal dengan fokus pada peningkatan pengelolaan, keamanan, dan pemanfaatan investasi IT di perguruan tinggi. Implementasi COVID dalam konteks pendidikan tinggi diharapkan mampu meningkatkan kinerja melalui penyelarasan tujuan IT dengan tujuan institusi. Beberapa studi kasus di universitas di Australia dan Curtin University menunjukkan bahwa peran COVID membantu memperkuat komunikasi antar manajemen IT dan bisnis, serta mengoptimalkan proses IT untuk meningkatkan hasil pendidikan. Nah, sedangkan pada jurnal yang kedua ini, dengan judul Measurement of the IT Helpdesk Capability Level Using COVID-5 Framework, ini mengevaluasi kapabilitas IT helpdesk di Universitas Indonesia sebuah universitas Indonesia yakni Universitas Airlangga dengan menggunakan framework COVID-5. Nah, fokus utamanya adalah mengukur dan meningkatkan level kapabilitas dari layanan permintaan bantuan IT atau helpdesk melalui domain DSS 02 atau Manage Service Request and Incident. Nah, ini menyinggung pada slide sebelumnya tadi, di mana penelitian ini melakukan pemetaan kebutuhan pemangku kepentingan, tujuan organisasi dan tujuan IT yang relevan untuk menentukan level kapabilitas yang diharapkan. Hasilnya menunjukkan bahwa IT Helpdesk di Universitas Airlangga mencapai level kapabilitas 2, namun diharapkan dapat mencapai level kapabilitas 3 dengan meningkatkan praktek-praktek dasar dan produk kerja pada level yang lebih tinggi. Nah, sedangkan ini eh, ini adalah jurnal yang saya kutip untuk memenuhi soal di mana pada soal tersebut diminta bahwa harus menerapkan studi kasus susunan kerangka audit studi kasus menggunakan COVID. Nah, di sini saya mengutip dari jurnal lokal, yakni Audit Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Kerangka Kerja COVID-5 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tangmus. Nah, kenapa saya mengutip jurnal dari berbahasa Indonesia karena dikatakan bahwa contohnya ini bebas, studi kasusnya ini bebas. Jadi saya mengutip dari jurnal tersebut. Nah, oke, selanjutnya ada tinjauan studi kasus. Nah, jadi jurnal pertama mengenai COVID Framework as a Guideline of Effective IT Governance in Higher Education ini eh, dilakukan oleh Carter dan Utman yang berfokus pada penerapan framework COVID di beberapa institusi pendidikan tinggi, termasuk universitas-universitas di Australia, China, Curtin University, dan Institut Politeknik Viana do Castelo.
Nah, penelitian ini menyoroti pentingnya tata kelola IT di lingkungan pendidikan, di mana teknologi informasi menjadi bagian yang sangat penting dalam mendukung fungsi pendidikan, penelitian, dan administrasi. Nah, sedangkan pada jurnal kedua ini dengan judul Measurement of the IT Helpdesk Capability Level Using the COVID-5 Framework, yakni dilakukan oleh Mutakin dan kawan-kawan, mengaplikasikan framework COVID-5 pada layanan IT Helpdesk di Universitas Airlangga untuk mengukur kapabilitas layanan dalam mengelola permintaan dan insiden IT. Layanan IT Helpdesk di Universitas Airlangga berfungsi sebagai pengelola permintaan dan dukungan insiden yang berkaitan dengan teknologi informasi yang digunakan oleh pemangku kepentingan universitas. Nah, selanjutnya eh, masuk pada studi kasus kerangka audit menggunakan COVID-5. Nah, poin-poin pada studi kasus ini dipetakan menjadi 7. Di antaranya yang pertama adalah identifikasi masalah dan tujuan audit. Yang kedua, kerangka kerja audit COVID-5. Lalu yang ketiga ada proses COVID-5 yang digunakan. Lalu ada pengumpulan data. Kelima ada pengujian dan analisis data. Keenam ada hasil analisis dan kesimpulan. Dan yang terakhir ada rekomendasi dan perbaikan. Nah, identifikasi masalah dan tujuan audit ini, eh, poin yang pertama ini, jadi masalah yang dihadapi pada studi kasus ini yaitu mengenai tata kelola IT yang belum optimal di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tangmus menyebabkan potensi resiko seperti pencurian data dan ketidakakuratan informasi. Nah, tujuan dari audit ini adalah untuk mengevaluasi tata kelola IT dengan kerangka kerja COVID-5 untuk menilai efektivitas dan efisiensi proses IT serta menentukan tingkat kematangan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, kita masuk yang kedua ini, kerangka kerja audit COVID-5. Nah, jadi ini ada 3 jenis eh, COVID dan masing-masing jenis ada beberapa variabel. Yang pertama ada EDM dengan 2 variabel, lalu ada EPO dengan 2 variabel, dan DSS dengan hanya 1 variabel. Jadi COVID-5 ini dipilih karena mencakup 5 domain utama dan menawarkan kerangka tata kelola IT yang holistik. Ya, domain yang digunakan yaitu antara lain ini. Ada EDM 03 atau Ensure Risk Optimization. Ensure Risk Optimization ini memastikan optimasi resiko. Nah, indikatornya ini ada 3, yaitu mengevaluasi pengelolaan risiko, mengelola risiko secara langsung, dan memantau pengelolaan risiko. Nah, jumlahnya ini masing-masing ada 2, 2, dan 1. Skalanya itu interval.
Nah, lalu ada EDM 5 atau Ensure Stakeholder Transparency, yaitu memastikan transparansi pemegang saham. Di sini ada dua indikator, yaitu mengevaluasi persyaratan pelaporan pemangku kepentingan, dan komunikasi pemangku kepentingan langsung dan pelaporan. Oh ya, dan juga ini sebenarnya ada tiga, memantau komunikasi pemangku kepentingan. Nah, lalu dari EPO ada EPO 6 dan EPO 12. EPO 6 ini manage budget and cost, yaitu pengelolaan anggaran dan biaya. Ada 5 indikator, diantaranya mengelola keuangan dan akuntansi, berdasarkan alokasi sumber daya, menciptakan dan mempertahankan anggaran, model dan mengelola kasihkan biaya, dan mengelola biaya. Lalu EPO 12-nya ada satu 2 3 4 5 indikator, diantaranya mengumpulkan data, mempertahankan kemungkinan terjadinya risiko, penjelasan risiko, mendefinisikan tidak manajemen risiko, dan menanggapi risiko. Lalu yang DSS atau Deliver Service and Support, ini hanya ada satu variabel, yaitu DSS2, yaitu Management Request and Incident atau mengelola permintaan layanan dan insiden. Ada 7 indikator, diantaranya mendefinisikan insiden dan layanan, skema klasifikasi, rekam, mengklasifikasikan, dan memprioritaskan permintaan dan insiden. Ada verifikasi, menyetujui dan memenuhi permintaan layanan, menyelidiki, mengatasi dan pulih dari insiden, pemeriksaan pelayanan, dan yang terakhir melacak status dan menghasilkan laporan. Slide selanjutnya ada proses COVID 5 yang digunakan. Jadi ini masuk ke poin ketiga. Ya, seperti tadi, kita menggunakan COVID 5 yang digunakan. Yang pertama ada EDM, ada EPO, dan ada DSS masing-masing seperti tadi. Oke, ini berarti digunakan semua ya. Lalu slide selanjutnya ada pengumpulan data. Nah, eh, pada poin pengumpulan data ini, metode yang dilakukan dalam pengumpulan data pada studi kasus ini adalah observasi langsung, wawancara dengan staf terkait, dan penyebaran kuesioner kepada karyawan. Nah, instrumen yang digunakan berupa kuesioner dan dengan skala interval 0 sampai 5 untuk menilai indikator pada tiap proses. Nah, bisa dilihat ini indeks kematangannya, poin 0 sampai 0,49 sampai ini ada 4,50 sampai 5. Nah, level kematangannya 0 itu non eksisten. Satu, inisial atau ad hoc. Kedua, repeatable but intuitive. Nah, eh, level kematangan ketiga itu definite process. Lalu ini ada manage and measurable.
Yang kelima ini optimis. Selanjutnya, ini pengujian. Pengujian dan analisis data pada poin kelima. Pengujian akurasi data menggunakan jadi ini menggunakan perangkat lunak, namanya itu ACL atau Audit Command Language, untuk menguji akurasi data SIMDA yang digunakan. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, analisis maturity level untuk menentukan tingkat kematangan dengan nilai rata-rata proses di tiap domain. Tingkat level dibagi dari 0 hingga 5 dengan nilai optimal pada level 4. Nah, ini tampilan dari uh, aplikasinya atau perangkat lunaknya. Lalu ada hasil analisis dan kesimpulan, ini poin ke-6. Jadi, berdasarkan hasil pengolahan data, nilai kematangan rata-rata adalah 3,21 atau definite process. Nah, jadi ini poin rata-rata kematangannya. Uh, ini kondisinya, define process. Artinya, ini prosedur sudah ada tetapi masih butuh perbaikan agar lebih terukur dan konsisten. Nah, lalu yang kedua ini kurang lebih sama, tapi ada selisih antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan atau level 4. Rekomendasi dibuatkan untuk mengurangi gap ini. Nah, jadi rekomendasi dari studi kasus ini, yang pertama adalah memperbaiki proses untuk memastikan pengolahan data lebih akurat. Lalu, agar penginputan dana tidak perlu langsung ke dinas PPKAD, mengurangi ketergantungan pada jaringan internet eksternal. Nah, lalu rekomendasi atau perbaikan yang ketiga, yang terakhir, adalah melanjutkan perbaikan hingga mencapai level 5 atau optimis untuk memastikan tata kelola IT optimal dan berkelanjutan. Nah, lalu kesimpulannya dari laporan tugas pertama yang telah saya buat. Nah, berdasarkan audit terhadap layanan IT Helpdesk di Universitas Airlangga menggunakan kerangka kerja COVID-5, ditemukan bahwa kapabilitas layanan ini berada pada level 2, yaitu repeatable but intuitive. Meskipun sudah ada upaya dalam menangani permintaan dan insiden, kapabilitas tersebut masih perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi standar level 3 yang lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Penggunaan COVID-5 dalam audit ini menunjukkan bahwa framework tersebut dapat memberikan panduan efektif bagi institusi pendidikan dalam menyelaraskan tujuan IT dengan tujuan organisasi, mengoptimalkan proses, dan meningkatkan efisiensi layanan. Audit ini juga berhasil mengidentifikasi kesenjangan atau gap antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan.
memberikan pemahaman yang jelas mengenai area yang membutuhkan perbaikan untuk mendukung layanan IT yang lebih responsif dan efisien di lingkungan universitas. Maaf. Ah, kayak agak serak ya. Oh, oke. Oh, sudah. Mungkin itu saja tugas presentasi dari saya. Bila ada salah atau kurang kata, saya mohon maaf, terutama untuk Bapak Arif Setiawan. Eh, Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.